biar lebih relax, kita di sini aja Mbak. Ayo Mbak Gesmi silakan duduk. Kalau tadi kita kan Kalau tadi tuh kayaknya di depan komputer ya. Kayaknya tuh suasananya tuh bawahnya kerja aja. Kalau di sini tuh lebih keluargaan, lebih santai, biar ngobrolnya lebih enak ya. Nah kan sekarang nih udah santai nih Bu, tapi mungkin yang akan kita bahas sedikit agak nggak santai. Aduh. Kita lanjutin tadi masalah BPJS Kesehatan yang menjadi salah satu syarat untuk mengurus banyak hal. Nah tanggapan Bu Frida gimana nih? Ya ini sebenarnya kan implementasi dari Inpres nomor 1 tahun 2022. Nah di Inpres ini tujuannya adalah optimalisasi JKN, tapi ini menambah deretan beban buat rakyat Indonesia di tengah pandemi yang udah sangat banyak banget bebannya gitu Mbak Gesmi. Jadi kita nggak setuju dengan adanya Inpres ini. Kalau ingin mengoptimalkan JKN-nya kita setuju. Artinya optimalisasi JKN itu adalah kewajiban negara untuk melakukan itu, memberikan proteksi kepada rakyat Indonesia supaya mendapatkan hak layanan kesehatan yang maksimal. Itu kita setuju, karena ya kepesertaan BPJS Kesehatan ditingkatkan kita juga setuju. Tapi kalau ada novel banyak jalan menuju Roma, ini juga sebenarnya banyak jalan menuju optimalisasi JKN tanpa harus merepoti urusan-urusan layanan publik gitu loh. Kalau misalnya BPJS Kesehatan itu harus menjadi syarat pokoknya SIM lah ya. Kemudian SKCK, mau jual beli tanah siapa gitu ya. Jadi itu kita bingung gitu ya. Banyak sekali pelayanan publik yang nantinya agak sulit diakses kalau syarat BPJS Kesehatannya belum sesuai. Nah ini kan menyulitkan masyarakat dan menurut saya ini sebuah kemunduran karena kan sebenarnya proses birokrasi kita kan sudah debirokratisasi gitu kan, administrasi juga udah lebih dipangkas lagi, dimudahkan, dipercepat layanan-layanan publik. Kalau dengan cara seperti ini akan mempersulit dan ini menambah beban masyarakat. Jadi kita berharap Inpres ini digantilah dengan regulasi yang lebih meringankan rakyat. Yang bisa dilakukan itu banyak loh. Salah satunya tuh Mbak Gesmi adalah mengoptimalkan pendataan PB ini yang lagi dilakukan cleansing data oleh Kemensos gitu ya. Ada kuota PBI yang masih kosong, optimalkan untuk masyarakat yang tidak mampu atau yang sekarang itu mengalami situasi berat di tengah pandemi ini gitu ya. Jadi yang khususnya teman-teman yang pekerja bukan penerima upah ya, pekerja informal ini kan nggak ada tetaplah ya Mbak Gesmi, kasihan mereka kan, tapi kan rakyat Indonesia juga jadi punya hak untuk mendapatkan perlindungan layanan kesehatan. Jadi PBI ini dioptimalkan, kemudian yang kedua bisa juga dengan ditambahkan dengan memberikan relaksasi untuk yang ability to pay-nya tuh menurun gitu ya. Jadi yang pasif karena nggak mampu bayar, udah jadi peserta nih Mbak, tapi kemudian nggak mampu bayar gitu kan karena situasi lagi pandemi kayak gini kan berat, mungkin prioritasnya nggak ke situ. Ini diberikan relaksasi. Dulu sudah pernah tahun lalu diberikan relaksasi, tapi sekarang belum lagi. Nah kita berharap diberikan relaksasi, jadi aktif lagi pesertaan dari anggota BPJS ini. Banyak kok jalan-jalan. Saya sangat yakin masih banyak jalan lain yang tidak mempersulit urusan pelayanan publik rakyat ini, karena ini adalah hak rakyat. Karena sebenarnya masih banyak hal yang bisa diurusin daripada mempersulit rakyat. Salah satunya kalau aku bisa bilang Bu, masih banyak masyarakat yang masih belum tertarik untuk menggunakan BPJS. Salah satunya itu karena mereka merasa pelayanan dari BPJS itu kurang. Kalau menurut Ibu seperti apa? Ya, kita juga terus mendorong ya BPJS Kesehatan agar terus-menerus meningkatkan kualitas pelayanannya, kecepatan, kemudahan, dan juga kualitas obatnya juga ya. Soalnya kadang-kadang, aduh kalau pakai BPJS kayaknya obatnya rada tanda tanya gitu ya. Kita meminta supaya ini diperbaiki. Karena kalau layanannya baik, memuaskan, pasti yang berminat untuk menjadi peserta kan banyak gitu, akan bertambah dengan kesadaran sendiri gitu. Benar. Sepakat. Semoga kedepannya sih lebih fokus ke bagian itu dulu ya, daripada mempersulit dan akhirnya rakyat juga butuh waktu kan, akhirnya itu jadi kayak pikiran-pikiran tambahan untuk rakyat nanti ke depannya. Nah Bu, kan dalam kondisi pandemi nih, Ibu juga seorang dosen. Nah sekarang untuk proses belajar mengajar di kampus tuh gimana sih Bu? Ajarnya masih online. Masih online ya? Kita kan di
UMJ udah punya e-learning, jadi kita pakai sudah ada sistem online-nya khusus, pakai Zoom tapi sudah dalam ekosistemnya kampus gitu. Tapi kan kalau sekarang masih e-learning nih Bu, hampir kalau kita bisa ingat 2 tahunan deh ya, kalau anak-anak sekarang mahasiswa harus pembelajaran jarak jauh. Menurut Ibu cukup efektif nggak sih Bu pembelajaran saat ini? Memang kita harus agak punya cara ya, metode pembelajaran dalam jarak jauh dengan online itu harus agak berpikir kreatif apa ya supaya anak-anak ini tetap bisa ngikutin, tetap daya serapnya bagus. Jadi kita banyak diskusi akhirnya. Kita banyak diskusi di sesi kelas itu, kemudian karena kita juga saya kan ngajar tentang kebijakan publik ya, terus ngajar tentang pengambilan keputusan di DPR kan pusatnya pengambilan keputusan, jadi sometimes tuh kita tayangin tuh ya video-video rekamannya TV Parlemen gitu ya, yang ada proses pengambilan keputusan pada saat paripurna, di situ anak-anak bisa belajar, itu akan lebih excited. Jadi memang harus ada tantangan tersendiri sih buat kami para dosen gitu ya, gimana caranya ngajar dengan excited supaya mahasiswa tetap bisa ngikutin gitu ya, karena kan kalau kita ngomong aja jangan-jangan tuh mahasiswa tidur ya kan, jadi kayak kita ngebacain cerita pengantar tidur gitu kan. Bahkan kalau yang di kelas aja suka banyak yang gitu sih Bu, apalagi dengan kondisi sekarang yang online, yang bisa matiin kameranya, yang bisa cuma dengar suara. Nah kalau Ibu sebagai dosen ada peraturan khusus nggak kita sih? bikin rules di kelas dari awal, tapi kita minta rulesnya itu dibikin bareng-bareng. Jadi setiap sesi pertama nih kan kayak sekarang nih, kemarin pekan yang lalu adalah sesi pembukaan gitu ya, pembukaan kelas. Jadi kita terus ngobrol dulu sama anak-anak gitu ya. Gimana nih kita supaya sama-sama nyaman gitu ya belajarnya gitu ya, peraturannya apa aja, ketentuannya apa aja, kita paham kalau harus off cam karena mungkin anak-anak mahasiswa juga butuh menghemat kuota gitu ya Mbak ya kan, kalau ada videonya kan pasti ya biasanya suka terganggu juga ya wifi-nya, jadi kita bikin peraturan-peraturan yang itu usulannya dari mahasiswa juga. Jadi kayak lebih sharing ya Bu, baiknya gimana di kelas biar sama-sama nyaman. Membangun kesepakatan bersama, jadi suka sama suka. Bu, apa sih, ada nggak sih kesulitan mengajar anak-anak mahasiswa yang dihadapi selama ini atau seneng-seneng aja? Karena memang dari dulu senang banget berinteraksi dengan dunia pendidikan, jadi sih have fun aja ya, gitu. Walaupun tantangan sih pasti ada, terus harus ngoreksi gitu, aduh, harus ngasih tugas, gitu. Udah pada tugasnya dikumpulin, presentasinya kan kita harus punya komitmen berikan penilaian. Terus kalau ada UTS, kita harus ngasih penilaian juga, nanti ada UAS ngasih penilaian juga. Ya ada tantangan-tantangan, tapi semua kan kembali dari panggilan hati ya. Emang kalau panggilan hati saya sih ya ngajar, kayaknya ngajar itu hidup gue. Hobi mengajar adalah salah satu hobi saya gitu ya. Ibu, tapi kalau untuk penilaian Ibu, saya ingat-ingat nih dulu pas waktu ujian UTS gitu kan, ujian di dalam kelas. Nah kalau sekarang ujiannya tuh gimana Bu biar tetap adil, nggak nyontek-nyontek tuh? Ujian ya. Iya. Tapi kalau mau ngomongin ujian, kita ngobrolnya pindah aja dulu. Tadi kan sayur tanpa garam, teh tanpa gula. Jadi kayaknya kita mau ngeteh dulu aja gimana? Kita tadi ngobrol mulu, dia belum dikasih teh kan? Kita ngeteh dulu di depan situ Mbak. Itu enak banget suasananya. Waktunya suasana ini ngeteh. Biar agak segini sore-sore gitu.